Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 11 MIPA 2 akan mempersembahkan video kami saat melakukan wisata belajar di Puskesmas Pundidaha. Video ini dibimbing langsung oleh guru kami, Hajah Fatimah Sang Abu Masih SPD MPD. Sebelum lanjut ke videonya, berikut adalah nama siswa-siswi yang berpartisipasi dalam wisata belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan melakukan model pembelajaran dengan nama wisata belajar. Dalam wisata belajar, ini merupakan alternatif teristimewa yang akan kami lakukan untuk mendekatkan kami dengan kondisi nyata. Bertemu dengan stakeholder Puskesmas adalah sebuah misi nyata yang tidak pernah dilakukan. Rencana yang sudah kami sepakati bersama melalui mediasi sebelumnya, yaitu kami akan melakukan wawancara langsung dengan pihak penanggung jawab Puskesmas Pundidaha, petugas atau pihak kesehatan, serta pasien yang berhubungan dengan materi medis dan melakukan dialog untuk memahami materi biologi, yaitu gangguan pada sistem organ. Demikian perencanaan yang sudah kami susun bersama secara klasikal dan juga berdasarkan arahan dan bimbingan guru mata pelajaran biologi, yaitu Ibu Hajah Fatimah Sang Abu Masih SPD MPD. Assalamualaikum Bu Dokter. Waalaikumsalam. Masuk adek. Silakan. Di program kelas 11 MIPA 2 SMA Negeri 1 Pundidaha. Tujuan kami ke sini untuk melakukan wawancara secara langsung mengenai pembelajaran biologi, yaitu sistem organ, yang dibimbing oleh ibu guru kami, Ibu Hajah Fatimah Sang Abu Masih SPD MPD. Jadi kami dibebaskan untuk melakukan aksi nyata saat belajar tanpa intervensi psikologi. Oke, baik Bu Dokter, apakah Bu Dokter siap untuk kami wawancarai? ya boleh ya. Ada yang bisa saya bantu, saya jawab. Apakah di Puskesmas Pundidaha ini banyak pasien yang terdampak gangguan sistem organ? Ya, bisa saya bilang lumayan. Di manakah dokter menempatkan pasien itu? Maksudnya apakah pasien ini dipisahkan atau bangsalnya disatukan atau bagaimana? Kalau untuk rawat jalan, kami hanya punya satu ruangan untuk pemeriksaan, jadi masih kami satukan. Kalau untuk perawatan, bangsal yang ada hanya 2 kamar, jadi kami pisahkan secara jenis kelamin, bangsal laki dan perempuan. Untuk penyakitnya biasanya masih tercampur, nanti ke depannya semoga bisa kami pisahkan karena memang seharusnya ruangannya terpisah. Ada lagi? Di bagian manakah atau di manakah kamar atau bangsa yang terdapat banyak pasien yang dapat kami temukan jika kami ingin melihat pasien yang berhubungan dengan sistem organ? Tadi kan karena sudah dijelaskan di awal, karena hanya dipisah 2 tempat tersebut bisa. Hanya kalau sekarang pasiennya lagi ada sih, tapi tinggal satu masing-masing kamar tinggal 1. Apakah pasien yang mengalami gangguan sistem organ penyembuhannya dapat berangsur cepat atau lambat? Iya, lambat. Oh ya, kalau itu nanti tergantung dari banyak faktor. Tergantung juga dari badannya pasien, dari pasien itu sendiri, dari sudah keparahannya seperti apa. Jadi kalau untuk cepat atau lambat itu tergantung dari banyak faktor. Artinya contoh, biasanya kalau pasien muda akan lebih cepat sembuh dibanding pasien yang usianya lebih tua. Atau kalau misalkan untuk penyakit itu kalau dideteksi dari awal, dari sejak awal dideteksi dan ditangani, itu biasanya akan lebih cepat sembuh dibandingkan dengan yang sudah terlambat datang atau sudah terlalu lama penyakitnya disimpan seperti itu. Atau kalau misalkan
dari tingkat keparahannya. Kalau pasien yang dengan gangguannya berat, ya biasa pasti akan lebih lambat kembalinya dibandingkan dengan yang penyakitnya ringan. Apakah jadwal kontrol pasien sudah ditentukan atau ya? Kalau jadwal pasien itu biasanya memang sudah ditentukan. Biasanya itu kami sampaikan sama pasien. Apa penyebab utama sehingga pasien tersebut mengalami gangguan sistem organ? Jadi untuk penyebab dari satu penyakit itu kita kelompokkan bagi dua saja ya. Yang pertama yaitu dia genetik atau keturunan, yang berikutnya adalah didapat. Didapat itu berarti awalnya tidak ada, terus baru setelah dilahirkan nanti baru terdapat gangguan seperti itu. Jadi sama, kalau sudah faktor keturunan genetik itu berarti memang sudah dari genetiknya memang ada kerusakan di gen. Nah, kalau untuk yang didapat ini nanti banyak faktor, bisa mulai dari pola hidupnya, dari lingkungannya seperti itu, bisa juga dari kondisi badannya sendiri. Nah kalau yang genetik tadi ya seperti itu, kalau untuk yang didapat berarti nanti setelah lahir baru didapatkan. Ini bisa dipengaruhi banyak faktor. Yang pertama mungkin dari individunya sendiri, mungkin dia rentan kena penyakit, atau mungkin dia nggak jaga kesehatan seperti itu. Jadi dari badan sendiri yang pertama, terus yang berikutnya bisa dari lingkungan. Artinya contoh kalau misalkan kayak sekitarnya kita diare, bukan tidak mungkin kita juga jadi ikut diare karena kita di lingkungan yang sama, mungkin sebabnya ada di lingkungan gitu loh. Terus yang berikutnya bisa juga dari faktor si virus sama bakterinya itu sendiri, jadi dari penyakitnya itu sendiri. Atau misalkan kan badan kita ini tidak steril ya, jadi pasti di kulit kita ini ada kuman, itu pasti ada. Tetapi untuk orang normal, orang sehat, bakteri yang ada itu jumlahnya seimbang. Jadi ada yang baik, pasti ada yang jahat seperti itu. Tapi karena yang baik masih bisa mengatasi yang jahat, jadi tidak sampai jadi sakit. Nah, ketika populasi yang baik dan jahat ini tidak seimbang, yang jahat lebih banyak, itu akan jadi penyakit. Ya, jadi semua kelainan kalau kita bisa klasifikasi secara garis besar, itu penyebabnya bisa dua macam. Yang pertama keturunan genetik, yang kedua itu didapat. Didapat itu berarti nanti setelah lahir baru dia memperoleh genetik. Kalau keturunan atau genetik berarti memang dari sejak di dalam, karena memang ada yang salah memang di gennya seperti itu. Nah, Dari mana? Kami dari SMA Negeri 1 Panidaha, perwakilan dari kelas 11 MIPA 2, sedang menjalankan tugas tentang sistem organ yang dibimbing oleh Ibu Haja Fatimah Animasi SPD DPD. Kami bermaksud memberikan beberapa pertanyaan mengenai sistem organ. Apakah Ibu bersedia? Oh iya boleh, silakan. Untuk pertanyaan yang pertama, apakah Ibu menangani pasien yang berhubungan dengan gangguan sistem organ? Iya. Dan pertanyaan yang kedua, bagaimana perasaan Ibu saat melayani pasien yang Ibu tangani? Maksudnya saat melakukan tugas Ibu di tempat yang sudah dijadwalkan oleh pihak puskesmas Panidaha. Profesional saja, sesuai dengan aturan, sesuai dengan SOP, sesuai dengan ilmu yang kami dapat di bidangnya masing-masing. Pertanyaan ketiga, apakah Ibu berada di posisi ini? Maksudnya, Ibu dijadwalkan dalam pelayanan pasien kah, pelayanan administrasi kah, atau apa?
Mohon maaf ya Bu, semoga bisa dipahami kalimat kami karena kami masih belajar untuk melakukan wawancara dan ini pertama kali kami Saya di pelayanan pasien rawat jalan. Pertanyaan keempat, di mana posisi Ibu sekarang yang rutin Ibu kerjakan atau lakukan setiap hari? Kah Ibu di posisi ini atau bagaimana menurut Ibu? Iya, saya setiap hari di pelayanan untuk pasien rawat jalan. Jadi untuk pasien rawat jalan itu pasien yang cukup dengan diberi resep obat, jadi bukan pasien rawat jalan. Siapa yang bersama Ibu saat melakukan kegiatan di Puskesmas Pondidaha ini yang berhubungan dengan materi pelajaran kami yaitu gangguan sistem organ? Saya perawat, jadi kalau untuk menangani pasien dengan gangguan sistem organ itu kita tim dengan dokter. Jadi untuk pemeriksaan awal itu dilakukan oleh perawat, kemudian kita konsulkan ke dokter, kemudian nanti dokter melakukan pemeriksaan secara medis. Nanti dari hasil pemeriksaan medisnya itu bisa dilihat apakah cukup dengan diberikan resep obat yang memang obatnya ada di puskesmas ini atau memang dia butuh pelayanan yang lebih lanjut, berarti kita buatkan rujukan untuk ke rumah sakit. Pertanyaan yang terakhir, mengapa kira-kira bisa terjadi gangguan sistem organ yang dialami pasien-pasien yang ada di Puskesmas Pondidaha ini berhubungan dengan sistem organ? Maksud kami, apa penyebab utama sehingga pasien tersebut mengalami gangguan sistem organ yang umumnya kira-kira apa ya Bu? Kalau gangguan sistem organ itu bisa ada dua faktor. Yang pertama itu genetik. Genetik itu artinya dia penyebabnya karena keturunan. Jadi misalnya organ jantung, misalnya gangguan organ jantung. Jadi keluarga yang memiliki keluarga dengan gangguan sistem organ jantung itu beresiko tinggi. Artinya bukan berarti dia pasti mengalami gangguan sistem organ, tapi nanti dia akan menjadi bagian yang beresiko tinggi. Kemudian yang berikutnya itu dia bisa karena faktor dari luar, misalnya seperti bagaimana gaya hidupnya, bagaimana pola makannya, bagaimana istirahatnya, bagaimana pekerjaannya, bagaimana tingkat stresnya. Jadi itu yang akan memicu seseorang itu mengalami gangguan sistem organ. Misalnya dia makannya tidak seimbang. Misalnya dia terlalu banyak mengkonsumsi makanan yang terlalu tinggi lemak, sedangkan aktivitasnya dia sedikit. Jadi kan akan terjadi obesitas, kegemukan. Jadi itu akan beresiko terjadi gangguan di sistem organ jantung. Nah, sama juga orang yang pola tidurnya tidak bagus, dia terlalu sering begadang, jam tidurnya tidak cukup 8 jam dalam satu hari. Kemudian bagaimana pekerjaannya, apakah pekerjaannya itu memicu tingkat stres yang tinggi sehingga dia tidak dapat beristirahat yang baik, pola makannya tidak teratur, misalnya sering terlambat makan atau berlebihan makan. Jadi intinya berlebihan atau kekurangan itu dapat mengganggu sistem gangguan organ. Nah, jadi intinya semuanya harus seimbang, baik itu nutrisinya ataupun istirahatnya ataupun tingkat stresnya. Demikian pertanyaan dari kami Bu. Terima kasih atas jawaban dan ilmu yang telah Ibu berikan. Iya, sama-sama. Demikian Bu, bagian dari tugas kami. Atas waktunya kami ucapkan terima kasih. Dengan ini kami mohon izin pamit. Oh iya, baik, silakan. Hati-hati ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Salam.
Pak, mohon maaf mengganggu. Kami di sini ingin melakukan wawancara untuk memenuhi tugas kami yang diberikan oleh guru biologi kami, yaitu Ibu Haja Fatimah Sam Abu Nasir SPD MPD. Apakah Bapak berkenan untuk kita mewawancarai? Kalau benar tahu, Bapak mau bilang menjadi apa ya? Harusnya sering sakit terus kalau melakukan ini bisa melakukan Kalau boleh tahu sebabnya Bapak bisa menderita penyakit ini apa ya Pak? Kalau pas obat itu mungkin makan sering telat atau mungkin ada berkaitan dengan pekerjaan juga, kita petani kerja itu biasa seperti kerja kantoran. Iya. Semoga sembuh ya Pak. Pak, kalau misalnya aktifnya tidak ada kamu lagi, sampai bantu kita di rumah atau bagaimana sakit penanganannya? Misalkan sembuh ini baru pulang, kamu lagi ada kesini, ini tidak ada pertolongan yang lain kalau di rumah sakit atau puskesmas. Baiknya ada sedikit doa dari kami, semoga Bapak cepat sembuh dan kembali bisa berkumpul dengan keluarga Bapak. Kami kepada Bapak yang sampainya Pak yang sudah diberikan. Demikian wisata belajar kami yang lakukan. Kami sangat beruntung bisa melakukan komunikasi dengan pihak Puskesmas Peridaha yang begitu ramah dan sangat proaktif menerima kehadiran kami. Dan beberapa hal yang kami pelajari secara langsung nyata sudah bisa kami capai dalam pembelajaran gangguan sistem organ. Semoga bermanfaat suguhan video